kesempatan untuk memperbanyak amal-amal kesulitan kita, memperbanyak amal-amal kebaikan kita, perbekalan kita di bulan yang penuh berkah ini untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga senantiasa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jami'an wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ditempatkan sebagai orang nomor satu yang paling sangat berpengaruh di dunia ini. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk nabi pilihan yang ribuan nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala tersaring, terseleksi, maka Allah Subhanahu wa taala lalu memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dari seluruh kenabian dan kerasulan serta penutup dari kenabian dan kerasulan itu. Meskipun demikian, beliau alaihi salatu wassalam menjadi manusia terbaik, tapi tidak kita dapatkan dalam sirahnya beliau atau dalam catatan sejarah Nabi kita Muhammad SAW kemudian berleha-leha dengan predikat itu, berleha-leha bersantai-santai dengan segala yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan Aisyah pernah menceritakan kepada kita, Ibunda Aisyah mengatakan, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah sedemikian ini sampai bengkak kaki, padahal semua ampunan yang akan dilakukan maupun telah dilakukan Rasulullah SAW telah mendapat jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau singkat saja, afala kunna min syakura, apakah tidak layak menjadi orang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara seluruh amalan-amalan yang Rasulullah SAW lakukan, kami ingin mengangkat satu saja dari sekian amalan tersebut yang memang bertepatan sekali dengan yang kita jalani hari ini, bulan Ramadan, sebagai bulan ampunan, bulan maghfirah, permohonan ampunan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam beberapa riwayat orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sampai 70 kali dalam sehari, juga sampai 100 kali dalam sehari. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat inna fatahna lak fatham mubina yaghfirullahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jaminan itu telah diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi SAW tetap memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maksum dari segala kesalahan-kesalahan, maka tentu pertanyaanlah kita umatnya akhir zaman, yang kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita itu sangat amat jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka idealnya seharusnya kita 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu sangat-sangat berat, sulit mengalahkan ibadahnya Rasulullah SAW, dan sangat tidak mungkin mengalahkan beliau. Jemaah subuh rahimanillahi wa iyyakum, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja amalan yang dilakukan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dilakukan oleh orang terdahulu dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam yajid lahu azma. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Adam lupa dengan janji yang telah Allah ambil darinya. Fanasiya, lupa dia. Walam yajid azma, dan kata Allah tidak didapatkan dalam dirinya ada kemauan yang kuat untuk menghindari pelanggaran itu.
maka dikeluarkan beliau dalam surga bersama istrinya Hawa. Apa yang pertama kali beliau lakukan, beliau ucapkan ketika tiba di dunia? Ternyata beliau banyak istighfar Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan ucapan juga dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami berdua telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri, maka ampunilah dosa kami. Jika engkau tak berampunan kepada kami dan juga tidak merahmati kami, maka niscaya engkau mendapatkan merugi, termasuk orang yang merugi. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan anaknya menjadi golongan orang yang saleh, namun ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, illa taghfirli wa tarhamni wa aku minal khasirin. Jika engkau tidak memberikan ampunan kepada aku dan tidak pula merahmatiku, maka niscaya engkau mendapatkan diriku termasuk orang merugi. Nabi Musa juga alaihissalam ketika tanpa sengaja suatu hari seorang pemuda Kitin, maka beliau pun demikian, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan zaliman terhadap diriku, faghfirli, maka ampunilah diriku, wa faghfara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada Musa alaihissalam. Istighfar ini Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegera kalian untuk menjemput ampunan Rabb kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan pada orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma ya'lamun. Orang yang terjatuh di dalam kesalahan, ciri-ciri orang bertakwa adalah bila terjatuh dalam perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang menyebabkan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang bertakwa itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tenggelam dengan kesalahan itu, tidak semakin berleha-leha dengan kebiasaan dosa itu, justru kembali seperti Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimanillah wa iyyakum, Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, suatu hari beliau ketika mengisi pengajian bersama murid beliau, lalu berdatanganlah para penduduk untuk mengajukan persoalan mereka serta mencari solusi dari persoalan itu. Lalu ada yang berkata, wahai imam, wahai syekhan, sesungguhnya di kampung kami ini terjadi kemarau yang sangat panjang, peternakan kami mati, pertanian kami gagal. Dia cuma katakan, aktif istighfar, perbanyak istighfar. Itu saya bilang, perbanyak istighfar. Datang lagi, wahai imam, saya ini sudah lama menikah, belum berketurunan, belum ada anak. Aktif istighfar, perbanyak istighfar Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, wahai imam, saya miskin, memiliki banyak utang dan kebutuhan. Dia katakan, mana istighfar? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selanjutnya, setiap ada yang bertanya, beliau mengatakan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para penduduk ini sudah kembali ke tempat mereka masing-masing meninggalkan pengajian beliau, lalu seorang murid itu bertanya, wahai guru kami, wahai syekh kami, sesungguhnya mereka yang datang itu yang banyak dengan persoalan yang berbeda-beda dan tingkat kesulitan berbeda, tapi solusi yang kau berikan cuma satu, sama saja, tidak ada perlukan perbedaan. Engkau minta kepada mereka untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya bukan kehendakku berkata demikian, bukan kemauanku semata-mata, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan, beliau mengutip ayat ini, faqul astaghfiru innahu rabbukum kana ghaffara. Aku berkata,
banyaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Ternyata jawaban setelah ayat ini. Yursilis sama alaikum midrara. Orang banyak istighfar itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat. Jadi jawaban kepada orang yang tempatnya kekeringan, kemarau, jawabannya di sini. Yursilis sama alaikum midrara. Akan turun hujan yang lebat, hujan yang keras, tapi hujan mendatangkan kebaikan, hujan mendatangkan kemaslahatan, hujan mendatangkan kemanfaatan yang besar terhadap masyarakat itu. Wa yumdidukum biamwal wa banin. Jawaban orang yang miskin, biamwal, istighfar juga ternyata bisa menolong mereka dari kesusahan hidup. Demikian juga mereka tidak memiliki anak. Wa banin, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keturunan. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang paling benar janjinya melebihi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa melebihi kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah katakan, "Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dayqin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, suka beristighfar, senang meminta istighfar Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang mudah diucapkan, tidak dibayar, tidak kena pajak, bisa diucapkan waktu kita sehat maupun sakit, kala duduk maupun berdiri, baring-baring maupun ketika kendaraan, kita bisa mengucapkan kalimat ini. Sangat mudah. Beliau mengatakan kepada siapa suka istighfar, biasakan istighfar, maka di dalam kesedihan Allah akan berikan ketenangan, di dalam kesulitan Allah berikan jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Oleh karenanya termasuk orang banyak istighfar ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan amal soleh kita, bahwa orang yang paling beruntung kelak di akhirat adalah yang paling banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah momentum untuk kita memperbanyak ibadah kita, terutama ibadah yang sangat ringan ini. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, ringan. Oleh karenanya mengatakan aktsiru minal istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Oleh karenanya Nabi mengatakan dalam Ramadan khususnya, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansaraha min wa lam yughfar lahu. Merugi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan bulan Ramadan, hidup di dalam Ramadan dengan segala kesehatan dan kesempatan lebih kepadanya, namun Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ia ma'dudat, hari-hari yang berbilang 29 30 hari, kita tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Pertanyaannya adalah, kapan lagi kira-kira kita bisa mendapatkan hal itu? Padahal bulan Ramadan bulan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba untuk melakukan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penghalangnya sudah diangkat Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada penghalangnya. Tidak ada lagi penghalang. Diangkat semua. Maka perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ampunan, bulan maghfirah, maka sungguh rugi bila kita berada di Ramadan. Lalu Ramadan pergi kemudian kita pun tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu yang kita minta. Dan bukankah ampunan yang sangat terbesar itu berada di akhir-akhir Ramadan, yang Nabi kita khususkan persoalan itu, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Walaupun beliau mengatakan di malam-malam ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa malam itu juga berada di malam-malam genapnya. Walaupun disebutkan ciri-cirinya, tanda-tanda kedatangan Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa tahu, yang jadi permasalahannya adalah
Bagaimana kalau terjadi 4 malam misalnya berturut dalam waktu yang sama? Malam 21 sama, 22 sama, 23 sama, 24 sama. Sama perilakunya. Sama kondisinya seperti Lailatul Qadar itu. Kita hukum yang mana yang benar sebenarnya? Kita hukum malam 21 atau 22, 23 atau 24. Kita tidak bisa menghukum secara pasti. Kapan kita tahu? Kalau kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, buka catatan kita, baru kita tahu, oh ternyata malam itu saya dapat Lailatul Qadar. Wah, ternyata malam itu saya sementara tidur. Ternyata malam itu saya sedang jalan-jalan, begadang. Itu baru kita ketahui. Secara pastinya, secara hakikinya demikian. Walaupun secara zahirnya bisa dibaca, tapi secara mutlak kita tidak tahu. Tidak tahu. Kecuali Nabi kita masih hidup hari ini, kita bisa bertanya, Rasulullah, apakah tadi malam itu ada? Iya, wajar. Dan Nabi kita masih tidak ada. Bahkan para sahabat tidak tahu. Makanya Aisyah pernah tanya, Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, saya yakin bahwa malam ini yang terjadi, apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kuli ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Nabi kita SAW dan para keluarganya, para sahabatnya senantiasa memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita umat akhir zaman yang kita sekarang berada dalam ini, yang berbagai macam kemaksiatan melanda kita, menjauhkan kita dari agama ini, maka lebih pantas memang, lebih layak kalau memang kita lebih banyak taubat kita, banyak pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah melebihi Nabi kita, melebihi sahabat-sahabat sangat berat melebihi para sahabat. Para tabi'in pun sulit, atba'ut sulit mengalahkan mereka dalam persoalan-persoalan amal-amal seperti ini. Tapi setidaknya adalah kita mendekati itu. Jangan terlalu jauh jaraknya. Jangan terlalu jauh. Akan mendekatilah walaupun tidak sama. Mendekat saja sudah alhamdulillah, sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau bisa menyamai ibadahnya para sahabat, itu sangat amat berat. Sangat amat berat. Makanya kalau kita baca sirah para sahabat, kita gilang-gilang kepala memang. Sangat amat mustahil umat akhir zaman bisa melakukan apa yang dilakukan para sahabat. Ada yang sholat satu kali khatam dalam satu rakaat, dihatamkan 3 juz. Bagaimana mungkin bisa melakukan? Itulah para sahabat. Oleh karenanya, jemaah rahimani wa iyyakum, semoga dengan subuh hari ini dan Ramadan kali ini yang masih menyisakan waktu kita 4 hari atau 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita pengampunannya itu, sehingga dengan anugerah pengampunan itu Allah menerima seluruh amal-amalan kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita berharap demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga mengampuni segala kesalahan kita dan mengeluarkan kita dari siksa neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, innallaha yataqabbalu minan nar fi kulli yawmin wa lailatin. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang hamba dari nerakanya di setiap hari siang dan malamnya. Semua kita jemaah rawat ini dan seluruh kaum muslimin yang berada mendapatkan anugerah itu, mendapatkan pengampunan di hari 24, 25, 26, 27, 29 sampai Ramadan, sehingga kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan manfaatnya. Segala kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dan khilafan itu kembali ke diri pribadi kaum muslimin. Hada nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.